Rekan-rekan Akademi apa kabar? Usep Suhud dengan video baru. Oke, dalam video kali ini perhatikan apa yang akan saya demonstrasikan. Saya mengetik kata kunci di sini factors to influence, for example, brand loyalty, ya, brand loyalty. Oke, Anda harus menggunakan Google. Jangan menggunakan Bing atau yang lainnya. Kenapa? Karena Google lebih lengkap, ya, berdasarkan pengalaman saya. Jadi, factors to influence brand loyalty. Nah, saya klik ini, image. Jadi yang muncul hanya image saja. Nah, ini yang disebut kerangka teori. Ini yang disebut dengan model penelitian. Oke ya, jadi video kali ini saya ingin belajar bersama Anda untuk mengenal model penelitian. Atau kata lainnya adalah kerangka teori. Saya juga sering banget menemukan mahasiswa menuliskan kerangka pemikiran. Wait, ya, kerangka pemikiran. Mungkin untuk penelitian kuantitatif, ya, penelitian itu ada 3 macam, kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Campuran itu adalah penelitian kuantitatif, kualitatif digabung, ya. Tapi karena untuk studi kali ini kita akan mengenal kuantitatif, model kerangka teori kuantitatif. Jadi kita gunakan istilah kerangka teori, ya. Kerangka pemikiran, bahasa Inggrisnya apa ya? Ya, jadi kita akan menggunakan kerangka teori. Kerangka teori dalam bahasa Inggrisnya adalah theoretical framework. Sedangkan model penelitian bahasa Inggrisnya adalah research model. Ya, oke guys. Jadi saya menggunakan istilah ini brand loyalty. Brand loyalty. Ya, jadi ini marketing banget ya. Bisa juga kalau brand ada juga purchase intention. Purchase intention. Jadi yang keluar nih, lihat nih ya. Maksudnya adalah ketika kita klik di sini ada salah satu variabel itu muncul purchase intention. Ya, kalau klik lain berikutnya lagi adalah purchase intention. Lalu misalkan ada juga repurchase intention. Maka yang keluar adalah repurchase intention. Ada lagi repurchase intention. Benar ya? Oke, sampai sini masih bisa mengikuti ya rekan-rekan akademia, terutama buat Anda yang baru berkenalan dengan metodologi penelitian. Oke, nah ini ada repurchase intention, ada intention, ada juga yang intention itu adalah niat ya. Jadi niat membeli ulang. Kita nggak menggunakan dalam mencari teori, kita nggak mencari khusus misalkan produk tertentu, misalkan handphone, produk makanan, produk apa, nggak dulu, apalagi merek ya. Nggak, jadi kita menggunakan teori yang umum dulu, repurchase intention. Ada lagi selain factors to influence repurchase intention, mungkin kita bicara mengenai ada willingness to pay, ya, willingness to pay, ada ya willingness to pay. Ini lihat baru nanti ini to pay for health benefit of organic wine itu nanti. Jadi kita secara umum dulu, willingness to pay, ada lagi willingness to buy, intention to online lagi sebentar, willingness to buy ya bisa terlihat. Terus bisa juga tadi customer loyalty, ada juga customer satisfaction ya. Customer satisfaction nggak selalu di ujung, bisa saja dia di tengah. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan ini kan pemasaran. Kalau non pemasaran misalkan SDM ya, customer kita ganti aja employee.
Misalkan ada employee retention, ya muncul employee retention. Ada lagi employee satisfaction, ya terus banyak. Kalau bagian keuangan misalkan to influence bisa saja. Jadi gini, kalau keuangan ya, manajemen keuangan tuh bisa menggunakan saving, misalkan saving intention, ya menabung. Terus kemudian e-wallet itu loh, influence to use misalkan mobile money. Ini pemasaran juga bisa ya. Oh, ada adoption, jadi to atau intention adoption. Misalkan yaitu digital wallet misalkan. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi tergantung ininya, Anda akan meneliti tentang topiknya mau diarahin kemana. Nah, sekarang coba kita akan bikin yang mudah dulu aja ya. Misalkan brand reference, misalkan gitu ya. Ada nggak brand preference? Atau sebentar, kita ngomongin brand loyalty aja. Ada? Nih, lihat. Misalkan begini. Ini akan saya copy, ya, copy image lalu pergi ke sini. Tapi ya, yang harus di-copy bukan hanya itu. Saya menyiapkan ini ya, apa namanya, notepad. Notepad ini tujuannya nanti Anda bisa tahu. Ini sudah saya copy ya. Saya klik di sini PDF. Tujuannya saya ingin mengcopy judulnya. Ya, taruh judulnya dulu. Pakai judul aja dulu ya. Setelah di paste di sini, copy lagi, lalu pindahkan ke Words. Anda kalau punya ide lain silahkan. Jadi supaya kita nggak kesulitan melacak ini berasal dari mana, jadi judulnya aja dulu ya. Dari sini, kemudian kembali lagi ke model penelitian, guys. Cari lagi, ada brand loyalty, hati-hati ada juga customer loyalty. Agak berbeda ya, agak berbeda. Kita fokus ke brand loyalty aja. Jadi kalau saya nggak bahas dulu teorinya ya, tapi kita ngebahas ininya dulu. Praktiknya brand loyalty, kita cari brand loyalty lagi. Lalu ini diklik. Pindahkan lagi. Terus judulnya. Sementara judulnya aja dulu ya, judulnya dulu. Oke. Lalu pindahkan ke sini. Anda sudah memiliki 2 model. Terus lagi, saya akan meminta Anda memasukkan mungkin, ini masih brand loyalty, jadi kita akan pilih, emang brand loyalty ya, kita pilih lagi brand loyalty. Oke. Sebentar. Ini. Sudah, copy lagi ke sini. Jadi notepad itu untuk mematikan karakter-karakter yang ada di sini. Anda bayangkan kalau ini kadang-kadang ya kalau kita copy paste dari sini langsung,
hasilnya mungkin akan lebih ya. Jadi seperti ini. Karena kita copy paste langsung dari sumbernya. Kalau Anda lebih suka seperti ini silahkan. Tapi eh, kita cari yang simple aja. Nah, kita kembali ke sini lagi, guys. Anda bisa nyari yang di sini, bisa juga cari yang di sini. Apakah ada brand loyalty ya? Apakah ada? Oh, ini ada brand loyalty. Tuh kan. Copy. Lalu dari sini kita klik ini. Nah, ini judul ya. Ya, ini judulnya. Oke, lalu saran saya lagi pergi ke sini, ke sini. Nah, ya Anda bisa nyari lebih banyak lagi dari ini, tapi ini sementara saya batasi. Contoh aja ada 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. How many? Ada 4. Alright. Nah, ini yang disebut dengan model-model penelitian. Ups. Atau kerangka teori. Nah, ini saya ingin menjelaskan mengenai tahapan berikutnya ya yang ingin saya jelaskan. Model pertama, katakanlah ini model pertama. Oh ya, saya pakai ini ya. Oke. Terus di sini klik view navigation pane supaya ada di kirinya ini. Yang kedua, pergi ke home lagi lalu heading 1. Yang ketiga, heading 1. Yang keempat, heading 1. Ya, saya cuma punya 4. Nah, yang akan kita perhatikan di sini adalah Anda lihat ini adalah variabel yang disebut dengan variabel. Nanti kita akan lihat ini yang disebut dengan variabel bebas. Ini yang disebut dengan variabel terikat. Ini karena ada 3 ya. Jadi kita akan mengikutinya. Caranya begini. Saya akan insert tabel. Sebentar, kita bikin banyak dulu ya. Kita bikin nomor dulu. Variabel bebas. Ups. Variabel bebas, variabel terikat. Nah, ini kita bikin sumber ya, tulis kata sumber. Nanti pada pelajaran berikutnya, pada materi berikutnya saya akan jelaskan bagaimana kita ini sumber. Di model ini yang kita pelajarin ya, ini adalah variabel. Ya. Jadi saya akan tulis family influence. Family influence ini mengeluarkan panah, ya, menusuk panah, apa istilahnya? Ada panah yang dikeluarkan oleh family influence. Panah ini lihat ada mata panahnya ya. Ini yang disebut dengan ini lihat nih, ini ada hipotesis. Ya, jadi kita membacanya gini, family influence mempengaruhi brand awareness. Yang kedua, family influence mempengaruhi brand association. Yang ketiga, family influence mempengaruhi perceived quality. Nah, ini sorry. Ini nomor mestinya ya. Oh, oke. Salah. Saya perbaiki, saya pindahkan ke sini. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6. Kenapa 6? Karena di sini cuma sampai 6.
sumber di sini, nanti ini adalah nama penulis dari si ini, artikel ini. Oke. Variabel bebas karena dia mohon maaf. Variabel bebas karena dia mengeluarkan panah. Variabel terikat karena dia tertusuk panah gitu. Bebas atau bahasa Inggrisnya adalah independent variable. Ya, Anda harus sekalian belajar bahasa Inggrisnya. Variabel terikat adalah dependent. Jadi dia kalau ini merdeka, bebas merdeka ya, bebas tuh merdeka. Sementara ini terikat, variabel tidak bebas. Berarti dia tergantung. Sampai sini selesai ya? Selesai atau belum? Belum dong. Kenapa? Karena masih ada yang ini. Hipotesis 4. Hipotesis adalah Anda harus sudah berkenalan dengan istilah hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara, menduga. Jadi ada dugaan bahwa family influence berpengaruh terhadap brand awareness gitu. Nah, di sini saya lihat ya. Berarti nah ini saya tulis dulu. Brand loyalty. Gimana? Sudah bisa mendebak apa yang sedang terjadi? Jadi variabel bebas, variabel terikat. Ketika dia, tadi saya bilang ya, bahwa variabel bebas adalah yang mengeluarkan panah. Variabel bebas, variabel terikat. Nah, si brand awareness, brand association, dan perceived quality itu, dia kemudian, dia tuh variabel, walaupun tadi dia variabel terikat, tapi karena dia mengeluarkan panas jadinya, mengeluarkan panah, maka mereka juga berperan sebagai variabel bebas. Dan ini variabel terikat. Ya, jadi si 3 variabel yang tengah ini dia merangkap biasa variabel bebas maupun variabel terikat. Jadi ketika dia ditusuk dia menjadi variabel terikat, ketika dia menusuk dia menjadi variabel bebas. Oke. Nah, kita juga mengenal ini 3 zonasi ya. Jadi zonasi A, B, C atau X, Y, Z gitu. Nah, ini untuk lebih memahami lagi saya akan begini guys, sebentar. Gini ya. Nah, kita juga mengenal istilah ini, saya cut and paste di sini. Ya. Jadi family influence nih, ini kita sebut sebagai X. Sementara ini kita sebut sebagai Y dan ini kita sebut sebagai Z. Kita taruh di tengah. Jadi ini X ya. X. Y karena ada 3 berarti ini Y1, Y2, Y3 dan brand loyalty adalah Z. Bisa ngikutin sampai sini? Oke, ya. Jadi sumbernya dikosongkan dulu aja. Oke. Kemudian kita beralih ke sini. Coba. Apa yang terjadi dengan ini? Panahnya ini, dia panah itu dari berbagai penjuru. Ini sebetulnya gampang banget memahaminya ya. Jadi dia itu konsepnya kalau ini hanya XY. Ya. Dia ini cuman XY. X-nya adalah yang melepas panah. Ya.
Sementara Y yang dipanah, yang ketusuk, X dan Y. Maka kalau kita bikin tabel lagi, misalkan ini saya biar bikin yang nggak berulang-ulang, saya copy. Kita akan mulai dari mana? Misalkan dari searah jarum jam ya, misalkan brand awareness, terus kemudian brand uniqueness, organizational association, kemudian brand personality, kemudian perceived value, kemudian perceived quality. Sama ada 6 juga ya. Nah, di sini dia cuma ada brand loyalty. Ya, jadi lihat nih. Kalau ini kan family influence mempengaruhi brand awareness mempengaruhi brand loyalty. Jadi ada tiga zona X, Y, Z. Sementara di sini dia cuma ada 2 zona X, Y. X-nya yang melepas panah. Jadi terlepas dari arah panahnya bagaimana ya. Lalu bagaimana dengan kasus yang ketiga? Ini saya turunkan dulu. Yang ketiga Anda sudah bisa lihat bahwa, nah ini kita mulai dari sini dulu untuk memudah. Kita udah mengenal nih, oh ini ada 3 nih, X, Y, Z gitu. Ini saya merge. Lalu saya pindahkan ini ke sini. Oke. Okay. Jadi ada X, ada Y, ada Z. Ya. Perhatikan bedanya gambar 1 dengan gambar 2. Kalau gambar 1, Y-nya itu tadi ada nih ya, ada 3. Sekarang gambar 3, Y-nya 1, X-nya yang banyak. Maka kita akan bikin tabel seperti tadi lagi. Seperti apa? Seperti ini. Tabelnya seperti ini. Caranya juga sama. Ya. Ini kita hapus dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada customer satisfaction. Ada 5 ya. Sampai sini. Dan yang ke-6, customer satisfaction ke brand loyalty. Benar nggak sih? Ya, brand loyalty. Di sini ada perceived quality. Anda tinggal pindahkan, lalu perceived value of cost, lalu brand identification, terus kemudian trust, dan yang terakhir lifestyle congruence. Oke. Sampai sini bisa ya? Variabel bebas, variabel terikat. Variabel terikat, variabel Z. Sebetulnya dalam teori metodologi penelitian ada yang disebut dengan variabel, disebut dengan moderator dan intervener ya. Cuman saat ini kita belajar variabel bebas, variabel terikat dulu. Cuman sampai situ dulu ya. Sampai sini gimana? Bisa ya. Jadi model penelitian apapun yang Anda teliti, yang Anda pilih mestinya bisa. Nah ini sekarang ke model keempat ya. Ini pasti unik juga. Jadi setiap model itu bisa saja unik. Ini Anda mungkin bingung kenapa kok ada panahnya di situ ya. Nah ini juga sama sebetulnya treatmentnya.
Ini ada X, Y, Z. Sama juga. Ini kalau ada panah yang begini, ini Anda jangan bingung. Untuk saat ini yang Anda perhatikan adalah bahwa si model ini memiliki 3 ya. Jadi ada X, ada Y, ada Z. Ya. Jadi model atau kerangka teori yang baik adalah yang memiliki kelihatan zonanya gitu, X, Y, Z. Nah, ini ada 7 ya, haknya ada 7. Gimana cara buatnya? Sama aja. Ikutin ini aja hipotesisnya nih. Network externalities, terus kemudian social norm. Ini ini ke brand trust, ini ke sini, 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 ke sini ya. Jadi Anda ikutin panahnya. Memang ada, jadi gini, ada variabel, ada model-model yang memang H1 H2-nya ditulis oleh si peneliti, ada juga yang tidak. Ini ditulis ya. Jadi sebetulnya ini H1 H2 ini lihat nih. Kalau saya tadi dibikin H1 sampai searah jarum jam, tapi nggak ada masalah ya. Jadi tergantung Anda mau nulisnya dari mana dulu ke mana dulu. Yang ini Anda bisa ikutin barusan cara saya menulis. Ya, bisa dari H1, H2, H3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Atau ikutin seperti yang ditulis oleh si artikel jurnal tersebut. Oke, sampai sini saya rasa untuk perkenalan mengenai variabel bebas, variabel terikat, dan model-model penelitian, apa istilahnya Anda sudah cukup. Ya, kalau ingin melihat lagi model-model penelitiannya nanti akan ada yang lebih rumit lagi nih, kayak gini. Ini ikutin aja gini-gini, X, Y, Z gitu. Ya, Anda bisa menggunakan kayak barusan yang saya sampaikan, X, Y, Z. Ya, ini bentar, ini saya copy. Ya, biar misalkan kita bikin gambarnya begini. Ini judulnya apa? Kita bikin judulnya. Ini satu halaman, satu ini aja ya. Oke. Jangan lupa heading 1. Ini biar gampang kita udah berapa artikel ya. Dari sini kita bikin slide lagi. Begini, ini digabung. Ini kita perkecil juga nggak apa-apa. Lalu pindahkan ke sini. X, Y, Z ya. Lalu Anda bikin tabel X1 kemana? X1 kemana? X1 kemana? X2 kemana? X2 kemana? X2 kemana? X3 kemana? Jadi antar X bisa. Jadi gini, ini bisa saja ini X-nya ada 2 ya. Ini Y-nya ada 4 nih. Ini Z-nya. Ya, tidak ada patokan yang seperti apa. Ini hanya untuk bagaimana kita mapping ya. Jadi bisa aja X-nya ini 2, X1, X2, Y-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Ya. Pada umumnya X itu tidak saling memanah gitu. Tapi kalau Anda mau buat dia saling memanah nggak apa-apa. Ini hanya untuk mapping aja. Oke, mudah-mudahan video ini membantu Anda. Sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya.